Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Rahmiasi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan kolesterol dan protein. Pemeriksaan kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks yang 80% dihasilkan dari dalam tubuh atau organ hati dan 20% sisanya dari luar tubuh atau zat makanan untuk bermacam-macam fungsi di dalam tubuh, antara lain membentuk dinding sel. Kolesterol yang berada dalam zat makanan yang kita makan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Macam-macam kolesterol. Kolesterol terbagi menjadi dua macam, yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein dan HDL atau High Density Lipoprotein. LDL disebut sebagai kolesterol jahat karena dapat melekat di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan lemak. Sedangkan HDL disebut sebagai kolesterol baik karena mampu mengangkat kolesterol dan pembuluh darah yang kemudian dikeluarkan sebagai asam empedu. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel kadar kolesterol dalam darah, klasifikasi kolesterol total, normal, batas tinggi dan tingginya, kolesterol HDL, normal, rendahnya, dan kolesterol LDL, normal, batas tinggi dan tinggi. Kadar kolesterol dalam darahnya bisa dilihat di sini di tabelnya. Pemeriksaan kolesterol. Tujuan pemeriksaan kolesterol yaitu untuk mengetahui kadar kolesterol darah seseorang dalam miligram per deciliter. Alat dan bahannya yaitu ada tabung reaksi, mikropipet, blue tip dan yellow tip, tisu, reagen, pereaksi, dan fotometer. Prosedur atau cara kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Sampel darah dibekukan terlebih dahulu selama 15-30 menit. Lalu sampel darah yang sudah beku disentrifug dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit sampai diperoleh serum. Nah, selanjutnya serum yang sudah terpisah dapat digunakan sebagai sampel pemeriksaan dan mepipet serum ke dalam tabung reaksi. Pemeriksaan protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Sifat-sifat protein yang pertama, sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. 3. Pengatur gerakan atau protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat, penyusun jaringan atau protein struktural, berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima, protein cadangan. Merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan ovalbumin. Yang keenam, antibodi atau protein antibodi, berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang ketujuh, pengatur reaksi atau protein pengatur, berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. 8. Pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Nilai normal total protein. Nilai normal total protein pada bayi yang baru lahir yaitu 4,6 sampai 7,0 gram per dl, anak umur 3 tahun sampai dewasa 6,6 sampai 8,7 gram per dl. Tujuan pemeriksaan protein.
yaitu yang pertama menjalani pemeriksaan medis rutin, mengalami penurunan berat badan tanpa penyebab jelas, mengidap gejala penyakit ginjal, hati, atau sumsum tulang, menderita kelelahan kronis, mengalami pembengkakan pada tungkai atau bagian tubuh lainnya yang disebabkan oleh penumpukan cairan. Alat dan bahan. Yang pertama alat, sentrifuge, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet 10 UL, mikropipet 1000 UL, fotometer, dan waterbed. Yang kedua bahan, yaitu serum darah, reagen protein total, larutan standar protein, serum darah, reagen brom cresul blue, larutan standar, serum darah, dan larutan HAYEM. Cara kerja yang pertama, persiapan sampel, campur, dan inkubasi selama 10 menit pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lalu ukur absorben sampel terhadap blanko reagen dalam waktu 30 menit. Yang kedua, pengaturan fotometer, panjang gelombang 546 nm, faktor 19,0, dan program C atau F. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya Ranti Ramiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.